Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51, ayat yang ke-46. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Saudara, saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, jangan panik. Dalam ayat ini dikatakan, jangan kecut hati dan jangan takut. Orang yang kecut hati, orang yang takut, bawaannya jadi panik, lalu diperingatkan, ya. Apapun yang terjadi, jangan kecut dan takut, jangan panik. Ya, saudara. Di zaman seperti ini penting diperhatikan, ya. Karena kan sekarang kabar buruk itu mendominasi. Ya, kabar tentang perang ekonomi antara Tiongkok, China dan Amerika. Yang perang sana kok Indonesia yang panik, saya bingung juga. Tapi apapun yang terjadi, sikapilah sebagai orang Kristen, sikapilah sebagai orang yang beriman. Nah, saudara, satu, secara duniawi saja, kabar buruk yang terjadi belum tentu berdampak buruk bagi kita. Kejatuhan Babel memberi akibat baik kepada orang Israel. Ya enggak? Babel jatuh, justru orang Israel bisa pulang ke tanah airnya. Kan gitu. Ya, jangan kita terburu-buru ikut-ikutan. Saudara, sebagai orang beriman, bersikap realistis, apa yang diberikan kepada kita, nikmatilah, ya. Yang di luar jangkauan kita, sudahlah di luar jangkauan kita. Dampak dari satu berita buruk tidak ditentukan oleh berita buruk yang kita dengar, tapi ditentukan oleh reaksi kita terhadap berita buruk itu. Ya, reaksi kita lah yang menentukan satu berita buruk berakibat buruk atau baik. Dengar kabar apa aja, satu, belum tentu itu berakibat buruk pada saudara. Kemungkinan justru membawa akibat baik. Atau paling tidak, seperti rata-rata orang, kita akan melewatinya dengan selamat. Apalagi kalau kita sikapi dengan iman kepada Tuhan. Ya, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Baca Matius 24. Terus perhatikan kata Tuhan Yesus, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, bertahan dalam iman. Yang diimani apa? Perkataan, janji dari Tuhan. Ya, janji-janji dari Tuhan itu memberi jaminan kepada kita. Tuhan Yesus bilang kepada jemaat, aku akan melindungi kamu dari masa kesusahan yang akan mendatangi bumi. Ya, seringkali bikin ribet itu, kita percaya janji Tuhan, tapi kita tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan. Beriman berarti meletakkan tangan kita di tangan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Sikapi sebagai orang Kristen. Dalam Lukas pasal 21 ayat 28, Tuhan Yesus malah bilang gini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Loh, kalau kecut dan takut, masa Isa berdiri lalu mengangkat muka? Hanya orang yang kuat
bisa berdiri dan mengangkat muka, mengangkat wajah, menantikan kelepasan dari Tuhan. Ya, pandang pada Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, kelepasan bagi kita. Berimanlah, Tuhan Yesus sudah bilang. Jadi situasi seperti ini hadapi sebagai orang yang beriman pada Tuhan dan pada perkataannya. Terus yang ketiga, Tuhan kita itu tetap maha kuasa dan berdaulat. Tetap pegang kendali atas dunia dan mengatur semua untuk kebaikan anak-anaknya. Tuhan itu tidak kehilangan kendali atas dunia ini. Tuhan masih dalam kendalinya, maka masih memegang kendali, maka semua ini terjadi untuk kebaikan saya dan saudara. Perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Kristen tidak cinta Tuhan banyak. Malapetaka tetap malapetaka. Ya. Krisis tetap krisis. Sekarang pertanyaannya, saudara mencintai Tuhan atau tidak? Ini perlu dijawab dengan sungguh-sungguh, saudara. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Kalau satu keadaan terjadi di luar rencana Allah, ya bisa saja. Banyak. Karepku dewe, banyak. Kalau kita hidup di luar rencana Allah, kalau keadaan sekarang ini terjadi karena hidup di luar rencana Allah, ya Tuhan bilang, ya aku nggak tanggung jawab lah untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, kecuali kamu kembali kepada rencanaku. Minta hikmat dari Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, ya supaya kita ini hidup dalam rencana Allah. Selama saya mengasihi Tuhan dari dalam rencananya, tidak ada hal yang buruk berakhir buruk. Tapi kalau saya hidup dalam rencana saya sendiri, hal yang buruk membuat saya hancur. Jadi gimana? Ya, hiduplah dalam rencana Allah, cintailah Tuhanmu. Tuhan berkati saudara.